Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND di Jumat 8 September 2023 dengan berita pagi ini. Sari berita, kebakaran di Sika, tentara padamkan api menggunakan daun. Cegah masyarakat buang sampah sembarangan, Pemda Manggarai Barat akan memasang CCTV. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Melihat banyaknya kondisi lingkungan di beberapa tempat di Labuan Bajo yang kotor akibat masyarakat yang membuang sampah sembarangan, pemerintah daerah Manggarai Barat akan memasang CCTV untuk mencegah masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Laporan Epi Wahab. Menjaga kebersihan lingkungan tentu hal yang penting apalagi untuk kota wisata seperti Labuan Bajo, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menangani kebersihan lingkungan ini. Akan tetapi tetap masih saja ada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Melihat hal ini, Pemda Manggarai Barat, dalam hal ini Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi, mengatakan berencana akan memasang CCTV di setiap tempat yang sering terjadi aktivitas masyarakat yang suka buang sampah sembarangan dan akan langsung ditindak tegas. Pada masyarakat bahwa betapa sangat penting yang namanya lingkungan yang bersih. Ada beberapa langkah yang sedang didesain akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ternyata aturan aja tidak cukup. Maka kita akan memasang nanti CCTV beberapa spot yang selama ini orang gemar membuang sampah di spot-spot yang telah kita identifikasi. Yang pada saatnya kalau kita mengetahui, mengecek di CCTV ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka akan diberikan tindakan yang tegas. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk menata dan menjaga kebersihan kota Labuan Bajo agar bebas dari sampah, mulai dari sosialisasi, kampanye kebersihan, aksi bersih-bersih yang melibatkan lintas sektor, penyiapan armada angkutan sampah berikut petugas kebersihan, TPA sampai pada regulasi berupa pada Perda dan Perbub retribusi sampah, namun itu belum cukup. Bupati Mambar juga menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sebagai cerminan sehat. Harus ada rasa memiliki bahwa lingkungan bersih itu mencerminkan bahwa kita sehat. Diharapkan dengan rencana Pemda memasang CCTV di spot-spot tempat masyarakat sering membuang sampah sembarang ini bisa membuat masyarakat menjadi lebih waspada sehingga mengulurkan niatnya untuk membuang sampah sembarang dan bisa menjadi pola baik untuk kebiasaan masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, belasan hektar lahan perkebunan milik warga di Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika terbakar. Laporan Lady Badin. Kebakaran lahan perkebunan milik masyarakat Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika terjadi pada hari Rabu siang 6 September 2023. Kobaran api menghanguskan pohon mete hingga pohon jati di lahan tersebut. Pelaksana harian dan Ramil Talibura serta Leonardo Batitut mengungkapkan bahwa sejumlah prajurit TNI dari Koramil Talibura dibantu dengan warga desa setempat bahu-membahu memadamkan api. Menariknya, mereka memadamkan api menggunakan dedaunan yang ada karena sumber air di lokasi kebakaran tersebut cukup jauh. Terjadi kebakaran 12 sampai 15 hari ini. Lahan masyarakat, kerugian yang di dalam lahan tersebut itu 1 pohon jambu mente, 2 jati, 3 tanaman makanan seperti ubi-ubi. Nah, itu banyak yang sudah terbakar api. Saya dengan teman rekan-rekan Babinsa maupun Bapak Sekdes dari Desa Hoder dengan masyarakat sekitarnya berusaha memadamkan api dengan alat apa adanya.
Serkaleo juga mengungkapkan api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sejauh ini menurut Serkaleo pihaknya belum mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Diperkirakan cuaca panas dan angin kencang mengakibatkan api dengan cepat menjalar di lahan kering tersebut. RRI ND Lady Badin melaporkan. Workshop lanjutan penyusunan Perdes Kewenangan Desa yang berlangsung di ruang Garuda Kantor Bupati ND merupakan kegiatan kemitraan Wahana Visi Indonesia bersama pemerintah melalui Dinas PMD dalam rangka mencapai target akan air dan sanitasi bagi masyarakat. Laporan Rovinus Pula. Hal itu disampaikan Johannes Brekman Tanah Boleng mewakili Project Manager Wahana Visi Indonesia Program ND kepada RRI di ND. Johannes mengatakan Wahana Visi Indonesia melihat penting tentang regulasi untuk kesinambungan program pembangunan yang ada di desa. Dijelaskan jika regulasi tidak dibuat secara baik maka menjadi sulit melalui Kemendagri WVI mendorong untuk melakukan penyusunan Perdes Kewenangan Desa di mana desa diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya dengan memberikan kewenangan kepada desa melalui peraturan bupati. Sementara pada tahun 2023 ditindaklanjuti dengan peraturan desa dan kewenangan desa mengatur sesuai dengan karakteristik dan potensi desa. Kegiatan penyusunan peraturan air dan sanitasi di masing-masing desa bertujuan untuk pencapaian SDGs 6 yakni target pemerintah pusat tahun 2030 akses air dan sanitasi bagi masyarakat di seluruh pelosok desa mencapai 100%. Sementara di Kabupaten ND sesuai rencana target capaian 100% pada tahun 2024 namun terkendala dengan keuangan daerah dan sumber daya yang terbatas sehingga pemerintah daerah Kabupaten ND akan mengikuti sesuai target pemerintah pusat dengan cara mendorong pemerintah desa dapat menganggarkan untuk air dan sanitasi dengan dasar hukumnya yakni Perdes air dan sanitasi. 2003 ditindaklanjuti dengan peraturan desanya, kewenangan desa. Tidak mengatur berdasarkan karakteristiknya dan potensi desanya. Jadi kami dalam hal ini Wahana Visi Indonesia berperan mengundang Kementerian Dalam Negeri. Kami mengundang untuk datang dan membantu menyusun Perdes ini. Jadi 255 desa ini. Setelah kegiatan ini, itu mereka memiliki Perdes untuk air dan sanitasi. Peraturan desa air dan sanitasi di masing-masing desa. Lanjut Johannes, BVI bekerja sama pemerintah daerah melalui Dinas PMD dan Kementerian Dalam Negeri menyusun Perdes air dan sanitasi menjadi payung hukum dalam mengambil keputusan untuk memasukkan anggaran ke dalam APBDes sesuai target Wahana Visi Indonesia yakni semua anak terpenuhi kebutuhan akses air dan terpenuhi kebutuhan sanitasi. Selain itu, Wahana Visi Indonesia mendorong perencanaan pemerintah di 3 setting target yakni pertama di komunitas, kedua di layanan kesehatan, ketiga di sarana pendidikan. Program air dan sanitasi adalah salah satu cara untuk mendukung program penurunan angka stunting sehingga Wahana Visi Indonesia mendorong pemerintah adanya Perdes Kewenangan Desa. RRI Endervinus Fula melaporkan. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Lingkungan belajar yang inklusif dan aman mendukung pembelajaran berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan dengan komitmen bersama mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Laporan Veranda Garus. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Peraturan Menteri atau Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan yang memperbarui Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 itu hadir untuk melindungi para peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta warga satuan pendidikan lainnya, termaksud kelompok disabilitas dari kekerasan, serta untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Pelaksana tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Praptono mengatakan bahwa hal yang melatar belakangi diterbitkannya Permendikbudristek tersebut adalah maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, baik yang dilakukan antar siswa, guru ke siswa, siswa ke guru, orang tua ke guru, bahkan antar satuan pendidikan. Dilihat dari hasil asesmen nasional tahun 2021 bahwa 24,4% peserta didik berpotensi untuk mengalami insiden perundungan dan 22,4% peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual dalam satuan pendidikan. Dampaknya, sudah banyak bukti menunjukkan kekerasan yang
dialami oleh anak yang sedang dalam masa pertumbuhan itu akan meninggalkan trauma yang sangat dalam, trauma yang sangat panjang, sehingga itu bisa mengganggu proses belajar mengajar. Nah, kalau belajarnya sudah terganggu, maka harapan kita untuk mewujudkan SDM yang berkualitas pasti akan menjadi. Sejalan dengan pemaparan Praptono, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listriarti menyampaikan kekhawatirannya terhadap fenomena kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Ia mengatakan dalam catatan Federasi Serikat Guru Indonesia, pada tahun 2023 terhitung dari bulan Januari hingga Juli, kekerasan perundungan mencapai angka 25%, yang jika dirata-ratakan berarti setiap minggu terjadi kekerasan. Untuk kekerasan seksual ternyata jauh lebih tinggi gitu ya, tapi ini bisa jadi perundungan, itu gunung es ya, jadi banyak juga yang tidak melapor. Dan saya sepakat dengan Pak Praptono juga bahwa kalau dibiarkan ini mengganggu tumbuh kembang anak. Jadi kualitas pembelajaran, kualitas anak itu sendiri bisa terhambat karena dia korban kekerasan atau dia menyaksikan kekerasan atau bahkan dia menjadi pelaku kekerasan. Pencegahan dan penanganan kekerasan merupakan tanggung jawab semua pihak, yakni satuan pendidikan, pengawas, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga yang terkait lainnya harus berkolaborasi. RRIND Veranda Garus melaporkan. Untuk memenuhi kebutuhan beras sebanyak 12.117 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Ngada, Kabupaten Ngada akan kembali menerima bantuan pangan beras tahap kedua dari pemerintah. Laporan Suimam. Kepala Kantor Perum Bulog Cabang Bajawa, Daini NOBJ, kepada RRI, Kamis 8 September 2023 menuturkan pemerintah melalui Perum Bulog pada minggu keempat bulan September atau awal bulan Oktober akan mulai melakukan pendistribusian bantuan pangan beras tahap kedua kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar. Dijelaskan, di Kabupaten Ngada, keluarga penerima manfaat KPM yang mendapatkan jatah bantuan pangan beras ini tersebar di 12 kecamatan dengan besaran alokasi untuk 1 bulan sekitar 121 ton beras yang disiapkan. Iya, seluruh wilayah Kabupaten Ngada ada data penerimanya sudah ada, jadi nanti kita distribusikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Ngada. Dikatakan sama seperti tahap pertama, bantuan tahap kedua ini juga akan disalurkan kepada 12.117 KPM dengan mengoptimalkan stok beras di Bulog Cabang Bajawa. Jumlah semuanya masih tetap sama. Sepertinya tidak ada perubahan, jumlah sih sama seperti pertama. Ia melanjutkan, dengan bantuan pangan beras, pihaknya berharap bisa membantu kebutuhan dari masyarakat penerima, khususnya beras, di saat kondisi saat ini harganya merangkak naik dan juga bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Berita terakhir. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ngada menyambut gembira kedatangan tim PSN Ngada yang sukses menorehkan gelar juara ke-8 Eltari Memorial Cup ke-32 di Rotendao. Selengkapnya Feriso melaporkan. Dengan keringat dan usaha pantang menyerah, sang Kapten Yoris Dono, senior PSN bersama teman-teman semuanya terbayar lunas dengan meraih kemenangan dan kembali membawa trofi piala ETMC. Tim PSN Ngada tiba di Kota Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada, Rabu 6 September 2023. Setelah melewati pawai yang dikoordinir oleh Ultras Ngada dari Bandara Turelelo Soah, rangkaian penyambutan tim PSN Ngada berlangsung di Taman Kartini, Kota Bajawa yang diawali dengan seremonial adat Sangaza. Masyarakat yang sebagian besar mengenakan jersey PSN Ngada berwarna orange rela berdesakan demi melihat para pemain PSN Ngada dari dekat. Bupati Ngada Andreas Paru mengatakan kegembiraan dan dukungan pemerintah dan masyarakat Ngada, pemerintah dan masyarakat Rotendao, paguyuban di Rotendao maupun di Kupang, doa leluhur dan berkat Tuhan merupakan bukti nyata bahwa PSN Ngada Paila Amea. PSN Ngada tidak berjalan sendiri. Kemenangan PSN Ngada merupakan kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu para leluhur Tanah Ngada, pada hari ini Rabu tanggal 6 bulan September tahun 2023, Bupati Ngada Paru Andreas atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Ngada mengucapkan selamat datang
Profesian kepada seluruh guru PSN yang ada atas kemenangan yang telah saudara-saudara lain dengan membawa kembali piala Irtani Memorial Cup tahun 2023 ini ke tanah Anda yang kita cintai. Kemenangan kalian adalah kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada. Sementara pelatih PSN Ngada Kletus Gabe menjelaskan bahwa keberhasilan PSN Ngada kali ini tidak terlepas dari perjuangan para pemain yang dipersiapkan secara singkat tetapi mampu bekerja sama sebagai tim dan bangkit untuk berjuang secara optimal sehingga menjadi pemenang. Walaupun awalnya sempat mengalami tantangan tetapi mampu membuktikan sebagai yang terbaik di Nusa Tenggara Timur. Kekalahan menghadapi Persebaya itu menjadi titik balik. Kami kemudian melakukan perubahan dan saya pikir yang paling pertama adalah kami membuat perubahan dalam hal formasi. Pendekatan bermain kami berubah dari di 3 pertandingan kami memainkan 3 back. Kami berubah menjadi 4-4-2, kami main pakai 4 back, dia lebih balance dan hasilnya kami bisa tidak kebobolan di open play. Itu mungkin salah satu. Setelah penyerahan trofi Altari Memorial Cup oleh manajer PSN Ngada Aurelius Ropa kepada Bupati Ngada Andreas Paru, tim PSN Ngada menari jaib bersama yang dipimpin oleh Bupati Andreas Paru dan Wakil Bupati Ngada Raimundus Bena. RRI Ende Ferisoo melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI Ende pagi ini. Saya Rizwan Sumi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti warta berita RRI ND. Angkasawan RRI sekali di udara tetap di udara semenjak 45 tak pernah berhenti patuh dan setia berjiwa Pancasila Rira sejak landasan kerjanya Ampera tujuan utama penuh pengabdian pada revolusi demi